Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Halo, perkenalkan, nama saya Nadia Sofiana Putri dengan NIM 200210101111. Di sini saya sebagai penulis naskah atau scriptwriter. Halo, nama saya Tri Adi Permana dengan NIM 200210101112. Di sini saya sebagai pengambil video. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Usaid Udloir, NIM 200210101123 sebagai video editor. Matematika merupakan ilmu tentang logika mengenai bentuk, besaran, susunan, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Matematika memiliki fungsi mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami konsep matematika berarti siswa mampu menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikannya secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam memecahkan masalah. Pemahaman konsep perlu ditanamkan pada siswa dalam pembelajaran matematika sejak jenjang pendidikan paling mendasar. Hal ini bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan untuk bekerja sama. Barisan dan deret merupakan salah satu materi yang ada dalam pelajaran matematika di kelas 10. Materi ini bertujuan untuk membekali siswa tentang konsep pola barisan dan deret yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam materi ini, diharapkan siswa mampu untuk mengidentifikasi pola barisan dan deret bilangan, menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika maupun geometri. Barisan dan deret merupakan materi yang sering keluar di setiap ujian nasional, bahkan ujian masuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, kemampuan pemahaman konsep siswa untuk memahami barisan dan deret sangat penting ditanamkan agar siswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Namun, pada kenyataannya materi barisan dan deret masih membuat siswa kebingungan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi tersebut. Tidak sedikit siswa hanya menghafal langkah-langkah penyelesaiannya saja, tanpa memahami konsep dari materi barisan dan deret. Hal inilah yang mengakibatkan siswa bingung ketika dihadapkan dengan soal yang berbeda atau bahkan hanya diganti dengan angkanya saja. Oleh sebab itu, kelompok kami memilih materi ini agar dapat membantu siswa dalam memahami konsep dasar yang ada pada materi barisan dan deret aritmatika. Dan kami akan membuat alat peraga yang akan diberi nama baratrika, yang berarti barisan dan deret aritmatika. Selanjutnya pada alat dan bahan, peliputi yang pertama, kardus, kertas nasi, spidol hitam, gunting, penggaris, cutter, kertas putih, pulpen, isolasi atau lakban, lem, kacang hijau, dan yang terakhir kacang tanah.
Kelebihan pada alat peraga ini, yang pertama, menumbuhkan minat belajar siswa karena lebih menarik. Yang kedua, membuat siswa lebih aktif melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi. Yang keempat, karena bentuknya sederhana sehingga mudah dalam pembuatannya. Yang kelima, alat dan bahan mudah untuk diperoleh. Dan yang terakhir, lebih ekonomis karena biayanya lebih murah. Kekurangan alat peraga ini, yang pertama, membutuhkan lebih banyak waktu. Mengapa? Karena di sini tuh ada proses pembuatannya, kemudian masih mencari alat dan bahan, sehingga waktu yang dibutuhkan itu lebih banyak. Kemudian yang kedua, mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru atau pendidik. Di sini, peran guru itu lebih besar dibanding dengan guru yang tidak memakai alat peraga. Mengapa? Karena di sini guru harus memikirkan alat peraga apa yang pantas atau yang cocok dalam materi yang akan diajarkan atau kepada siswa-siswinya yang akan diajarkan. Saya Tri Adi Permana dengan NIM 200210101112 sebagai pengambil video terkait cara penggunaan alat peraga yang bernama bariatrika atau barisan dan deret aritmatika. Di sini kita beri nama U1 sama dengan A, U2 A ditambah B, U3 A ditambah 2B, U4 A ditambah 3B, U5 A ditambah 4B, U6 A ditambah 5B, U7 A ditambah 6B, dan U8 A ditambah 7B. Di sini kotak yang berwarna putih itu adalah A, dan kotak yang tidak berwarna putih atau berwarna coklat itu adalah B. Di sini diberikan UN atau suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Selain itu juga terdapat rumus jumlah suku ke N atau SN, yang terdapat dua rumus, yaitu rumus pertama SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, dan yang rumus kedua yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, di sini juga terdapat rumus beda, yaitu B sama dengan UN dikurangi UN-1. Misalkan N sama dengan 2, maka rumus B sama dengan U2 dikurangi U2-1 atau U2-U1. Bisa juga N sama dengan 3, maka U3 dikurangi U2, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, UN itu suku ke N, SN jumlah suku ke N, UN-1 yaitu suku sebelum ke N. Jadi alat peraga yang kita gunakan, nah di sini medianya sudah, sekarang adalah bola-bolanya yang berupa kacang-kacangan. Nah, di sini waktu mengisi A, kita isi dengan kacang tanah. Nah, misal A sama dengan 1, maka untuk suku selanjutnya sampai U8 atau suku ke-8, A-nya juga 1. Nah, diisi dengan kacang tanah saja. Nah, untuk suku kedua kita isi juga, cuma kita isi dengan kacang hijau. Isi satu-satu.
Nah, kita isi sampai kotak yang berwarna coklat itu terisi semua. Di sini dapat kita ketahui bahwa suku pertama itu A ditambah 0B atau tidak ada beda sama sekali. Maka U1 terdapat 1 buah kacang, U2 terdapat 2 buah kacang, U3 terdapat 3 buah kacang, U4 terdapat 4 buah kacang, U5 terdapat 5 buah kacang, U6 terdapat 6 buah kacang, U7 terdapat 7 buah kacang, dan U8 terdapat 8 buah kacang. Untuk mencari beda atau selisih dapat dicari dengan menggunakan rumus B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Nah, di sini kita akan mencari beda dari suku pertama dan suku kedua. Maka nilai bedanya itu U2 dikurangi U2 min 1 atau U2 dikurangi U1. Nah, di sini U2-nya terdapat 2 buah kacang, U1-nya terdapat 1 buah kacang. Maka nilai bedanya itu 2 dikurangi 1. Maka nilai bedanya itu sama dengan 1. Begitu juga dengan yang lain, misalkan U3 dan U2. Kita mencari bedanya. Maka U3 terdapat 3 buah kacang, U2 terdapat 2 buah kacang. Maka 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Maka nilai bedanya itu adalah 1. Jadi nilai beda dari barisan aritmatika tersebut adalah 1. Jika kita ingin mengetahui suku ke-8, maka di sini dapat kita ketahui bahwa A sama dengan 1, nilai B atau beda atau selisih yang kita dapatkan tadi yaitu U2 dikurangi U1 itu 1. Nah, maka untuk mencari jumlah suku ke-8, maka kita mencari U8 terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus U8 ini yaitu A ditambah 7B. Kita tulis kembali A ditambah 7B. A nya kita substitusi 1, B nya kita substitusi 1 juga. Maka 1 ditambah 7, nah maka nilai U8 ini adalah 8. Nah, bagaimana dengan S8? Nah, di sini terdapat 2 rumus, yaitu Sn sama dengan N/2 dikali A ditambah UN, dan rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, di sini kan UN sudah diketahui, maka untuk lebih mempermudah maka menggunakan rumus yang pertama yaitu Sn sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Nah, di sini S8 N-nya kita substitusi menjadi 8/2 dikali A-nya kan 1. UN di sini UN-nya 8. 8/2 4, 1 ditambah 8 9. Maka nilai S8 itu 4 kali 9 sama dengan 36. Apakah benar bahwa S8 itu atau jumlah suku ke-8 itu bernilai 36? Di sini S8 bernilai 36. Apakah sama? Setelah dihitung, maka nilai S8 itu sama dengan 36. Dan di sini juga terdapat 36 buah kacang. Nah, jadi terbukti benar bahwa S8 itu bernilai 36. Sekian, terima kasih.